dibandingkan orang yang tidak berorganisasi, orang berorganisasi itu dia udah paham pet dia itu walaupun belum lulus, tapi dia udah paham dia mau kemana. Makanya senior bilang, aktivis itu nggak bekerjanya bisa hidup, apalagi bekerja. Oke. Nah, walaupun ya memang hidup ini ya survival of the fittest, untuk bertahan hidup ini. Cuma di satu sisi karena kita merasa ya punya banyak senior, punya banyak kenalan, olah kiri kanan apa segala macam, kita mendapatkan duit kan. Tapi kan di satu sisi itu kan hal yang tidak baik. Kenapa begitu? Karena gue merasa pada akhirnya dunia aktivisme ini bagian dari komplementer perjalanan hidup kita. Di era post-truth ini tuh ya. Di era post-truth kemudian ya keterbukaan informasi itu. Semua orang itu berpotensi jadi pengamat loh. Apa yang dibicarakan oleh anak SD dengan profesor itu sama. Halo, balik lagi dengan gue Mijat Nizam di Nusa Talks. Kita akan bicara banyak tentang career path, internship, dan seputar dunia kerja. Dan hari ini gue udah bareng kawan gue, Bro Imad. Halo bro. Siap. Halo. Oke, thank you sudah datang ini. Siap. Nah, Bro Imad ini hari ini berprofesi sebagai tenaga ahli ya di Dewan Perwakilan Rakyat. Ini buat teman-teman yang ingin atau bermimpi jadi tenaga ahli di DPR. Nah, ini kita bahas bahkan dari hal-hal yang teman-teman harus persiapkan. Oke, kita bicara tentang seputar karir ya bro. Tapi sebelum itu mungkin boleh diceritakan sedikit tentang masa kecil mungkin, kemudian kuliah seperti apa. Silakan bro. Izin, terima kasih. Ini kawan lama sebetulnya. Siap. Kawan lama, kawan berjuang juga di organisasi. Dengan mahasiswa Islam. Ini lagi milad kan? Oh iya. Kemarin ya. Ya, terima kasih Bro Mijat. Anda. Yes, ampun. Jadi ya saya berasal dari daerah ya. Berasal dari Bima, NTB, dan berkesempatan ya punya kesempatan untuk sekolah di Depok, kebetulan di UI kemarin S1 S2 di UI dengan jadi FISIP, nah sekarang jadi VIA, administrasi. Ya kalau ditanya masa kecil ini ya seperti normalnya ya anak kecil pada umumnya. Cuma memang mungkin di Bima itu agak jarang ya. Biasanya itu kan orang Bima itu kalau nggak kuliah di Malang, kuliahnya di Makassar. Oke. Agak jarang memang yang kuliah di Jakarta. Karena kebanyakan datang ke Jakarta ya untuk bekerja tuh, bekerja dan berkesempatan karena memang termotivasi dari siapa? Termotivasi dulu itu saya waktu SMA itu kan sering baca buku biografi tuh. Baca buku biografi Fahri Hamzah, Ain Fatwa, Din Samsudin dan sebagainya waktu SMA. Sampai waktu SMA itu kita curi itu buku ini perpustakaan Kota Bima itu. Nah, kita ambil kan. Kita ambil buku-buku gitu kan. Untuk kita baca, senang aja dulu baca, termotivasi dari situ tuh. Sehingga nah yang paling membuat saya termotivasi itu Fahri Hamzah. Bang Fahri Hamzah ya. Bang Fahri Hamzah itu dulu dia di FEUI ya. Di FEUI dan ini kan ya bagi kita anak-anak daerah ini kan ya, kampus impian lah. Kampus impian. Jadi waktu 2014 sempat tes di UI itu. Tes SBMPTN, SIMAK nggak dapat. Nah 2014 itu sempat kuliah di Udayana di Udayana di Unut, jurusan sastra Inggris tuh. Sastra Inggris kan. Cuman setelah dijalani rasa-rasanya kurang sesuai dengan passion kita kan. Oke. Jadi 2015
kita coba tes lagi. Tes lagi. Datang dari Bali ke sini naik bis kan, kita tes SIMAK. Itu setelah kita ngikutin bimbel segala macam langsung Dapat ya. dapat masuk 2015 di dulu itu masih FISIP, kita daftar dulu FISIP, fakultas apa namanya, jurusan Ilmu Administrasi Negara ya, Ilmu Administrasi Negara. Terus 2012 kemudian aktif di organisasi itu, di internal maupun di eksternal kampus. Oke, bisa di spill itu. Di internal kampus itu aktif di BEM, aktif di KSM juga kalau masuk di mahasiswa gitu, di internal kampus. Kemudian ya agak lama itu di internal kampus itu, di BEM itu 1 periode, tapi kalau di KSM itu 2 periode. Jadi apa namanya, staf di departemen penulisan, kemudian wakadep apa kajian dan wakadep literasi dan kajian kalau nggak salah waktu itu ya. Kemudian di HMI aktif di eksternal kan, dengan mahasiswa Islam kan, yang mana yang kita banggakan. Jadi itu kita ketemu ya. Jadi kita ketemu lah sama Bro Migdat ini kan, yang aktif di HMI itu semenjak ya 2000 berapa ya, 2017 ikut LK1 di HMI FISIP UI waktu itu. Kemudian sempat jadi kambing PDKP, habis itu naik sebagai ketua HMI UI. Kemudian aktif di cabang juga tuh, di cabangnya sekarang ya aktif begitu juga di PBHMI ya. Ya kita coba inilah, coba mentuntaskan ini ya, jenjang pekaderan di HMI ini ya, baik di struktural maupun di ini tuh apa namanya, di apa namanya pekaderan di LK1, LK2, LK3 gitu. Jadi ketum Migdat ini panutan. Bisa aja. Panutan. Begitu kurang lebih begitu kira-kira tuh kalau untuk ya jenjang akademis sama organisasi. Oke, siap. Mungkin sedikit tadi sebelum apa namanya, setelah pasca kuliah ya, Iya. itu kan pasti kita udah mulai masuk tuh ke karir profesional. Nah itu bisa diceritakan sedikit karir profesionalnya dulu, atau mungkin sampai sebelum jadi PA itu kira-kira perjalanannya seperti apa itu nih karirnya? Oh ya, siap. Jadi memang yang gini tuh, yang mungkin kita kan generasi milenial ya. Ya, betul. Yang perlu disadari oleh teman yang mungkin generasi milenial maupun Gen Z ini kan agak susah ya menyadari bahwa bagaimana apa ya smooth nih antara switch sebelum lulus sama sesudah lulus. Oke, betul. Kadang-kadang kehilangan arah itu. Gitu. Kenapa? Karena tadi itu agak nyambung dengan bagaimana menyeimbangkan menyeimbangkan kita berada di jalur akademis sama organisasi. Betul. Nah itu penting untuk menyeimbangkan kita di akademis sama organisasi ya. Karena bicara di organisasi ini kita bicara ya bagaimana melatih leadership kita ya. Bagaimana manajemen kita terhadap ya kita inilah ngurus kader-kader, teman-teman segala macam. Nah itu kan sebetulnya tidak langsung kan membuat kita terpancing untuk memanage sesuatu ya. Nah kemudian selain dari itu juga kan untuk menambah networking. Oke. Pasca kampus itu kan ya yang kita butuhkan kan networking kan. Oke. Yang kita butuhkan networking, kenal dengan banyak orang, kenal dengan senior gitu kan. Sehingga ketika misalnya kita selesai di jenjang akademis, nah kita enak untuk apa ya mengkomunikasikan terkait hal itu tuh. Tuh, untuk mengkomunikasikan supaya ya apa yang namanya untuk ya tadi mencari mungkin mencari pekerjaan katakanlah, atau senior juga kan udah percaya sama kita. Sehingga ke depan ya kita jadi ya ada peluang lah. Peluangnya itu jauh menurut saya tuh secara pribadi ya, walaupun terkesan subjektif tapi saya rasakan ya. Dibandingkan orang yang tidak berorganisasi, orang berorganisasi itu dia udah paham pet dia itu walaupun belum lulus tapi dia udah paham dia mau kemana. Oke, itu didapat
saat dia berorganisasi ya di dapat kampus saat ya? dia berorganisasi. Hmm. Rata-rata kan begitu ya, setidaknya itu menempuh jalur aktivisme itu kan suatu hal yang penting bagi saya. Baik ya, bagi ketua Mikdat juga ini kan penting lah kan. Penting banget itu. Penting banget gitu kan. Nah itu yang tidak disadari menurut gua tuh. Gitu. Oke, berarti penting banget ya apa peran kita ikut organisasi di kampus atau buat teman-teman misalkan yang masih di SMA, SMK untuk apa namanya bekal untuk kerja itu penting banget ya. Penting. Salah satunya mungkin dari organisasi apa sih bekal-bekal yang kita bawa dari organisasi buat nanti ke dunia kerja itu apa sih itu biasanya? Bro? Ya tadi Bro Mikdat ya kan. Ya selain dari kita dilatih untuk ya tadi manajemen kepemimpinan, leadership ya pasti dapat ya. Pasti dapat leadership, kemudian yang paling penting itu kan kemampuan public speaking. Kemampuan public Yang speaking. ketiga itu karena ya biasa kita di organisasi ya sebagai aktivis ini kan pasti kita merasa relasi kuasa itu kan lebih kita dapatkan dibandingkan tidak berorganisasi. Betul. Nah, jadi ketemu sama ya senior yang udah punya posisi pejabat kan relatif lebih mudah karena kita punya relasi kuasa dalam konteks sesama organisasi gitu. Nah, hal itu penting di dunia kerja menurut saya tuh. Sehingga kita nggak merasa gugup, ya merasa biasa aja gitu. Ketika ketemu sama pimpinan, jadi pimpinan melihat kita itu ya selain dari ya dalam konteks atasan bawahan, ya kita dilihat sebagai orang yang enak diajak ngobrol, enak diajak diskusi. Karena kita udah terbiasa seperti itu gitu loh. Biasa menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapat, ya public speaking juga itu kan di situ kita dilatih ya di organisasi ya. Makanya ketua Mikdat ini ya public speakingnya bagus sekali. Bisa aja. Oke. Selanjutnya nih, tadi sebelum yang hari ini berkarir di dunia tenaga ahli. Nah ini yang banyak belum teman-teman tahu. Mereka rata-rata memang aktivis atau teman-teman yang aktif ya di organisasi ini rata-rata mimpinya itu pengen jadi tenaga ahli. Nah kira-kira ada ini tertentu nggak sih apa yang harus disiapkan? Jangan sampai mereka pengen jadi A ternyata mereka nggak nyiapin apa-apa ini, bro. Nah ini kira-kira itu untuk mencapai ke sana itu apa yang harus teman-teman aktivis atau teman-teman organisatoris siapkan kira-kira? Balik lagi tuh tadi itu kan kalau saya sih melihat kalau gue ngelihat ya bro ya lu gue aja lah. Oke, aman. Siap. Jadi gue tuh ngelihat memang di satu sisi kalau aktivis ini terlena juga menjadi seorang aktivis ini kan nggak baik. Oke, gimana itu? Terlena menjadi seorang aktivis itu dalam hal ya karena tadi ya ada senior bilang aktivis itu nggak bekerjanya bisa hidup, apalagi bekerja. Oke. Aktivis itu nggak kerja aja hidup. Kerja bisa hidup, apalagi bekerja. Nah, kan gitu kan. Nah artinya apa? Artinya tadi ya karena mungkin ya sampai kita ini aktivis proposal. Oke, itu gimana deskripsi dari aktivis proposal itu gimana itu bro? Jadi ada apa namanya nggak ada kegiatan tapi bikin proposal fiktif. Kan praktik seperti itu yang kita dengar lah ya tuh. Iya. Nah, cuman kan kebiasaan itu kan hal yang tidak baik kan. Walaupun ya memang hidup ini ya survival of the fittest, untuk bertahan hidup ini. Cuman di satu sisi karena kita merasa ya punya banyak senior, punya banyak kenalan, olah kiri kanan apa segala macam, kita mendapatkan duit kan. Tapi kan di satu sisi itu kan hal yang tidak baik. Kenapa begitu? Karena gua merasa pada akhirnya dunia aktivisme ini bagian dari komplementer perjalanan hidup kita. Pada akhirnya yang dilihat itu sejauh mana core kompetensi kita tertahankan. Ya kan? Sejauh mana ya potensi akademis yang kita miliki itu ya kita implementasikan gitu. Dan kita sebagai aktivis itu ya jaringan-jaringan di dunia aktivis itu ya hanya sebagai komplementer aja. Padahal orang udah ngelihat ya kompetensi lu apa kan.
apa sih yang lu bisa buat, apa sih yang lu bisa kasih, apakah jangan hanya pandai mengolah-olah. Mengolah-olah itu kan suatu hal yang tidak salah menurut gua tuh, Men. Itu kan bagian dari upaya tadi, upaya sosial lah. Bagaimana ya kadang-kadang kan senior itu sadar diolah tapi senang juga diolah. Gitu kan. Nah, artinya ya tapi di satu sisi kita juga punya kemampuan gitu kadang-kadang ya. Semua aktivis biasanya gitu kan. Mampu mengolah ya. Mampu mengolah kan, mengolah ini ya. Ya kan? Nah, tapi di sisi lain ya kita juga harus apa ya, pandai untuk mengedepankan kompetensi kita. Makanya gue bilang tuh, kan banyak dia aktif sekali di organisasi tapi akademisnya tidak baik. Oke. Dia aktif kali di akademisnya tapi dia tidak berorganisasi. Dia tidak balance. Makanya gue bilang akademis, sisi akademis sama sisi organisasi itu harus diseimbangkan. Supaya ya bisa saling menopang satu sama lain. Gitu kan. Makanya banyak belakangan ini ya. Semua orang ya di era post-truth ini tuh ya. Di era post-truth kemudian ya keterbukaan informasi itu, semua orang itu berpotensi jadi pengamat loh. Apa yang dibicarakan oleh anak SD dengan profesor itu sama. Cuman di era demokrasi ini ya. Iya, di era demokrasi, di era keterbukaan sekarang ini. Karena kan informasi ini kan sangat gampang sekali didapat kan. Ya dulu tuh mungkin di zaman 80 70 itu ya yang bisa dapat informasi dan akses itu ya profesor. Karena di perpustakaan ini segala macam. Ini sekarang ini terbuka sekali informasi ya. Jadi yang membedakan itu apa? Yang membedakan itu gelar. Gelar dimiliki. Makanya pentingnya itu tadi sisi akademis itu ya harus ya sebisa mungkin ya setelah S1 kalau ada kesempatan S2 ya S2, setelah itu ya kalau ada kesempatan S3 S3. Sama ya tadi organisasinya itu harus juga dijalankan gitu kan. Karena ya namanya juga ini kan kita ini ya apa ya makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita harus ya kita ya saling bergantung sama inilah, saling bergantung sama teman. Apa yang bisa dikolaborasikan, apa yang bisa minta tolong ke teman-teman segala macam. Makanya pentingnya itu ya tadi kita sebagai makhluk sosial itu harus berbanyak teman. Jaringan. Nah, kemudian nih tanggapan lu tentang aktivis yang terlalu larut sampai dia lupa kerja. Nah, ini gimana tanggapannya, Bro? Aktivis yang berlarut-larut nih, aktif terus nih, sampai lupa kerja. Nah, ini karena kan ada bahkan banyak, Bro. Nah, ini tanggapannya gimana itu, Bro? Ya gue bilang tadi itu, Bro. Ya tadi balik lagi ya, aktivis itu kan nggak bekerja aja di situ. Apalagi nggak bekerja. Apalagi bekerja ya. Kadang-kadang kan sering banyak kita lihat kan, kedai kopi, di tempat ngopi apa segala macam, ngopi membicarakan hal yang sama sampai subuh gitu kan. Yang dibicarakan itu hal yang sama, bicara negara lah, bicara udah memegang dunia lah. Tapi itu nggak salah, itu bagian dari ya istilahnya itu ya bagian dari mengimprovisasi. Apa yang dia baca mungkin, apa yang dia ini. Cuman kan di satu sisi kesadaran juga itu kan harus di inilah, yang tadi harus diseimbangkan. Makanya kita pernah banyak ya sering kejadian itu kan diskusi sampai subuh gitu kan, tidur bangun sore gitu. Begitu terus gitu. Nah, tapi untuk beli rokok sama kopinya tetap ada. Ya kan? Iya. Nah itu kan larut-larut kayak gitu tuh lama kelamaan ya tinggal tunggu waktu aja menurut gua. Tinggal tunggu waktu aja menurut gua. Ya mungkin ya 2-3 tahun itu melakukan hal dan pola yang sama itu ya bisa dijalankan. Cuman sampai kapan? Cuman sampai kapan kan? Ya kalau Pak Mikdad tadi itu nanya terkait bagaimana tanggapannya, ya menurut gua itu hal yang buruk dan tidak boleh dicontoh. Itu ya teman-teman, buruk dan tidak boleh dicontoh. Hal yang buruk dan tidak boleh dicontoh. Makanya
sebetulnya kita ini di dunia aktivis ya, kita pernah jadi aktivis mahasiswa apa segala macam, walaupun ya bisa dibilang kita ini nggak cocok sebetulnya untuk membicarakan terkait hal itu, karena banyak sekali ya bicara terkait dengan karir apa segala macam. Tapi nggak apa-apa ya, bagian dari kita ini sharing segala macam ya. Yang gue bilang itu apa ya tadi tuh ya? Apa sih tadi? Agak lupa gue. Aktivis Itu ya, kalau lama kelamaan begitu nggak baik lah. nggak baik ya. Nggak baik. Karena juga mengganggu lah ya, mengganggu seniornya, kan nggak selalu senior atau yang dia gandoli lah ya, yang dia tempel tuh selalu posisinya lagi bagus atau duitnya lagi bagus. Oke, itu teman-teman ingat. Oke, kita sedikit masuk ke karir profesi nih, Ketua. Yang pertama, kira-kira enak nggak sih jadi tenaga ahli itu? Oh iya. Ini udah yang paling ini nih. Belum, masih ada. Enggak, kalau ya apa ya, kalau membicarakan enak dan tidak itu ya enak sih, karena kan maksudnya kan menjadi tenaga ahli itu kan kita ini kadang-kadang gini, kita ingin tahu banyak hal. Oke, sebagai tenaga ahli ya. Tinggi kan. Bukan sebagai tenaga ahli, sebagai manusia itu kan rasa penasaran kita itu kan tinggi. Oke. Jadi dengan jadi tenaga ahli itu, isu itu kan sangat dinamis sekali. Isu sangat dinamis, kemudian isu itu gak hanya isu politik. Ada isu hukum, isu ekonomi, isu sosial, budaya, kesehatan gitu kan. Nah, sehingga kalau kita yang mungkin yang biasa ini ya, maksudnya yang konsen terhadap isu-isu ya tuh ya, bagi gua relevan untuk ada di sana gitu. Karena kita udah terbiasa nih bagaimana membuat ya tulisan terkait isu yang sedang terjadi gitu kan. Isu baik ya, isu insiden yang sedang terjadi gitu. Bagi gua relevan untuk jadi tenaga ahli itu, karena dari sisi substansialnya itu ya tadi kita bisa bikin ya bagaimana nih bikin policy briefnya, rekomendasi kebijakannya seperti apa gitu kan. Ya bagian dari ya pengabdian juga, sehingga isunya itu kan bisa dibawa ke RTP. RZP rapat apa dengan pendapat. Oke. Kan antara ya tadi yang membawa isu itu atau bisa memberikan advice kepada lembaga atau institusi yang terkait dengan isu yang sedang terjadi gitu. Itu bagian dari upaya-upaya pengabdian, karena kan fungsi di sana itu ya tadi ya selain dari fungsi budgeting ya fungsi legislasi kan. Selain dari fungsi legislasi dan budgeting ya fungsi pengawasan. Ini berarti buat teman-teman yang mau jadi tenaga ahli, jadi harus bisa riset, harus bisa menganalisa. Nah ini karena banyak ketua teman-teman yang mungkin mereka mau mentalnya modal nekat doang nih. Kayaknya gue bisa nih, coba gue nempel. Nah, sedangkan kan tadi disebutkan ya sama bro, ternyata harus bisa riset, harus bisa analisa. Kemudian kan nanti gimana kita memberikan masukan ya, khususnya kepada pimpinan mungkin ya yang kita ikuti. Cuman sebetulnya saya ini nggak pas sebetulnya tenaga ahli apa segala macam itu, karena bagi gua kayak enak sama senior. Masih banyak senior yang inilah yang tepat, yang pas untuk membicarakan hal itu gitu. Cuman nggak apa-apa, karena Bro Mikdad yang menanyakan kita jawab lah gitu. Ya kan, senior yang lebih lama, yang ini segala macam itu kan orang baru kita ini. Siap. Orang baru yang mencoba untuk ya masuk dalam lingkungan yang lingkungan politik dan sangat dinamis dan cukup menarik, karena isu-isu yang berkembang itu gimana cara kita menanggapi isu itu kan. Cara formal legalnya kan. Oke, itu ya sedikit tentang pekerjaan dan persiapan kerja yang harus disiapkan, khususnya teman-teman aktivis ataupun umumnya teman-teman yang gue tertarik nih untuk menuju arah sana. Ternyata teman-teman harus bisa riset dan analisa.
Ini sebelum terakhir bro, tadi Siap. di luar kita sempat ngobrol tentang institusi yang lagi dirintis. Nah ini iya. boleh diceritakan apa nama institusinya? Agatha. Anagata. Anagata, oke. Anagata Institute. Bisa dijelaskan sedikit tentang Anagata Institute itu seperti apa ini? Ya sebetulnya sih semangat kita bikin Anagata Institute itu memang di situ terdiri dari ya teman-teman di berbagai macam kampus ya, baik senior maupun junior juga gitu tuh. Ya, ada teman-teman dari IPB, Trisakti, ada dari UB juga, UGM gitu kan, ITB tadi ya, ITB juga gitu. Nah, semangat kita itu memang semangat bagaimana kita konsen dan mengawal isu-isu seputar investasi inklusif sama pembangunan berkelanjutan. Oke. Karena di daerah itu orang dengar kata atau diksi investasi, orang udah nolak. Padahal kan sebetulnya ya karena tadi ya di pikiran alam bawah sadar orang daerah ketika investor mau masuk, oh ini udah melakukan pengerusakan alam lah, ini segala macam lah. Padahal kalau misalnya diberikan pemahaman yang utuh terkait ya bagaimana ketika misalnya investor itu masuk berinvestasi di suatu daerah, terus ada kajian-kajian amdalnya seperti apa, kemudian setelah itu perusahaan itu CSR-nya seperti apa, nah dibikinkan ya kita fokus pada isu-isu itu karena gini, investasi inklusif itu investasi kita itu kan jarang ini banyak terjadi di daerah itu penolakan investor masuk kan, atau investor itu cabut. Karena tadi merasa tidak nyaman terhadap daerah. Di daerah-daerah tertentu itu kan ditolak oleh ormas lah, ya kan? Ditolak kemudian kebijakannya itu atau regulasinya itu ribet lah, birokrasinya itu berbelit-belit lah, rumit lah kan. Nah itu coba kita bikinkan dalam. Nah isu-isu itu tadi kita fokus kepada bikinkan kajian. Ini gambaran besarnya ya. Anagata itu kan fokus pada investasi inklusif dan pembangunan berkelanjutan. Tapi ya di situ nanti ya layanan yang coba kita ingin lakukan ke depan itu ya tadi kita di situ di riset. Itu salah satu lembaga riset juga ada di situ ya, kita bikin ya riset terkait kebijakan publik baik kebijakan nasional maupun kebijakan pemerintah daerah gitu kan. Nah kita juga nanti ke depan insya Allah kalau nggak ada hal yang rintangin ya kita fokus juga di pelatihan sertifikasi itu. Karena kan penting sekali ya, karena kan juga di Anagata itu kan bicara pembangunan berkelanjutan itu kan bicara UMKM juga kan. Gitu kan. Nah UMKM itu bagaimana UMKM di daerah itu naik kelas. Sehingga fasilitasi seperti apa yang bisa kita lakukan, mungkin kita nanti ke depan bekerja sama mungkin sebagai kolaborator dengan pemerintah pusat gitu atau pemerintah daerah yang ingin menggunakan jasa kita gitu untuk dibikinkan pelatihan UMKM-nya seperti apa gitu. Karena masih jarang kan. UMKM itu banyak, cuman kan soft skill-nya kan harus ditingkatkan kan. Baik dari pemahaman ya tadi ya pemahaman terkait jangan sampai ya pengeluarannya kan lebih besar dibandingkan pemasukannya. Nah manajemennya itu yang perlu kita kita bikinkan pelatihan yang ke depan, sertifikasi juga gitu kan. Selain dari itu juga kita fokus juga nanti itu ya survei dan ektor mapping tuh. Survei dan ektor mapping itu ya ketika misalnya ada survei ya baik survei pemerintah daerah, survei calon kepala daerah segala macam kita main di seputar sana. Ya sepakatnya sih ya Anagata ini kan kita letakkan itu di tengah-tengah titik subjektif dan objektif. Di titik subjektif itu kan ya bagaimana ya kita bikinkan di titik objektifnya itu kita meletakkan Anagata ini sebagai ya corong lah ya, sebagai wadah untuk kita memberikan pemahaman atau nge-share informasi, perspektif kita, opini segala macam gitu kan.
lewat Anagata Institute ini. Itu bagian dari bentuk pengabdian yang bisa kita lakukan sebagai inilah anak muda lah. Tapi di sisi lain juga secara subjektifnya itu ya tadi, ketika misalnya pemerintah mengajak kita gitu kan untuk kolaborasi untuk program apa yang bisa kita lakukan bersama, ya kita akan lakukan itu. Nah, fokusnya di situ. Jadi fokus pada isu-isu tadi, investasi inklusif dan pembangunan berkelanjutan. Nah, layanan itu bisa dicek di anagatainstitute.com. Oke, buat teman-teman bisa cek ya di anagatainstitute.com buat yang ingin tahu lebih lanjut atau bahkan ingin kontribut ya di situ ya, kontribusi silakan ya teman-teman untuk cek link di bawah. Oke, nggak terasa ini ketua kita sudah di akhir sesi, tapi mungkin sebelum akhir sesi bisa dicoba dulu minumannya. Oh ini ya? Ini kopi Warmus. Oke, ini kopi Warmus yang hari ini juga mensupport ya kegiatan kita. Bisa dicoba tuh kopinya. Ini kalau gue udah nggak habis setengah nih tadi. Gimana? Ini ada respon beda dengan kopi yang lain. Gimana tuh? Apa bedanya itu? Ada aroma Nusantaranya. Aroma Nusantara ya. Namanya kopi Warmus ini. Warung Nusantara. Oh iya. Tapi beda, ini menggabungkan semua aroma kopi di Indonesia. Buat teman-teman jangan lupa jajan di kopi Warmus. Oke. Ada closing statement nih buat mungkin motivasi adik-adik, buat teman-teman aktivis, buat teman-teman yang akan masuk dunia kerja, kira-kira ada closing statement? Ya mungkin agak sedikit aja tuh, apa namanya, ya buat teman-teman yang lagi berproses, yang lagi kuliah, ya kalau bisa jangan hanya kuliah saja, diseimbangkan dengan organisasi. Karena kenapa pentingnya tadi saya bilang, yang tadi gua bilang, ya organisasi itu menjadi penopang ketika kita pasca kampus gitu. Kita ya bisa berjejaring lewat organisasi itu, apalagi yang menurut gua tuh ya organisasi eksternal itu penting sekali, karena setelah pasca kampus kan kita masih bisa berjejaring. Ya kan, baik yang mungkin di level-level, ya kalau misalnya kita di HM itu di level cabang, di level Batko, di level PB, kan hubungan kita jadi lebih lama. Ya kan, berteman lebih dari saudara juga kan. Teman lebih. Tapi berantem juga lebih dari teman kalau ada berantem. Berantem lebih dari musuh itu. Itu kan bagian dari demokrasi. Bagian dari demokrasi. Jadi ya diseimbangkan antara kadar akademis sama kadar organisasinya, harus diseimbangkan supaya nanti ke depan ada peluang-peluang untuk teman-teman ya apa namanya agak lebih banyak peluang lah ketika itu bisa diseimbangkan gitu. Thank you atas waktunya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Tunggu kita di episode selanjutnya. Thank you semuanya.